Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini di akhir bulan ini banyak kejutan nih. Banyak orang-orang yang berprasangka sedih, ditinggalkan, ada sampai kata-kata pengkhianat. Ada dua figur nih. Kalau saya lihat nih pertemuan di luar nikah lah, atau pertemuan yang perkawinan yang nggak pas lah. Itu antara Anies dan Caimin. Dari pihak Demokrat, AHY merasa kecewa. Saya juga bingung lihat Anies ini muka tembok. Dia ini boneka. Kenapa saya bilang boneka? Dulu dia pernah dengan Demokrat. Terus pindah ke Jokowi nyerang Demokrat. Dari Jokowi pindah lagi ke Prabowo. Nyerang Jokowi. Terus bikin lagi dengan Nasdem ini. Apa itu nama grupnya dia tuh? Mencapreskan diri. Setiap hari orang semua sudah nebaknya pasti cawapresnya AHY. Karena di saat dia kecil nggak punya apa-apa, itu AHY menemani. Kan baru 3 partai. Kalau bisa mencapai 20%. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Di situ AHY menemui. Sampai saya lihat billboard tuh di luar Bang Barlov, cowok sama cowok seperti orang homo malah saya lihat. Segitunya AHY nganter mau pergi haji. Kok terus dibuang nih AHY masuk ke Caimin. Ini Caimin juga lucu bagi saya nih, PKB ini. Orang ributnya semua sudah dengan Prabowo. Saya pikir jangan Prabowo. Jadi sebetulnya ingin merebut kekuasaan aja semuanya. Bertopeng partai masing-masing. Yang satu sok Islam, yang satu sok nasionalis. Nah di situ Caimin, saya nggak nyangka, nggak ada angin, nggak ada geledek. Berapa hari biar dengan Anies. Terus yang saya kaget lagi, deklarasi. Tadi di benak saya itu belum 20% antara Nasdem dan PKB. Ternyata ada ketentuan lain, selain 20%, minimal kursi 115. Nah ini Nasdem dan PKB 117. Dia bisa mengusung presidensi. Deklarasilah kemarin di Surabaya. Apa yang di benak saya? Kayak kaget aja. Tadi saya pikir ini main-main aja. Caimin ke Anies hanya ingin mau kabur lah dari Prabowo ini. Dan saya emang melihat dari pertama ini nggak layak di situ. Saya lebih cenderung soalnya PKB itu lebih senyawa ke Ganjar. Karena PKB itu NU. Sekalipun NU, PBNU tidak mengakui PKB itu sebagai NU, tapi orang NU itu ada di PKB. Harusnya kepada ke Ganjar yang lebih mendalam, apalagi istrinya juga keluarga NU, lebih layak ke situ lah. Dan terus karakternya Ganjar itu karakter orang NU yang nggak emosional. Semuanya saya pikir ke situ bakal kembali. Jadi saya pikir waktu Caimin tuh ke Anies itu cuma main-main aja, nggak tahu dia deklarasi. Di situ saya berpikir, saya kadang-kadang capek dengan negeri ini. Saya kadang-kadang mau membela negeri ini kayak kayak males saya ini sebagai rakyat. Di saat saya keluar politik identitas itu bisa merusak NKRI. Di saat saya keluar radikalisme, dibenci sana kemari, sumpah saya nggak ada seperak dapat dari negara. Tapi saya melihat PKB yang katanya punya afiliasi Islam Nusantara. Berarti pemikiran dia itu NKRI yang bineka, berazaskan Pancasila. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan azas Pancasila ini, seperti politik identitas, itu haram buat PKB. Dan tidak boleh mengambil orang yang sudah dikenal tokohnya politik identitas. Itu Anies. Kita punya sejarah negeri ini, kita saksi mata ini. Pilkada DKI itu Itu cacat buat negeri ini. Di mana situ lahirlah politik identitas. Negeri ini terbelah ini bangsa. Sampai dibilang selain mereka itu kafir loh. Tak peduli itu sama agamanya. Disuruh jihad. Sampai mayat nggak perlu dimandiin, itu busuk bagi saya. Itu ada di era Anies. Itu hancur negeri itu. Saya tiap hari melawan dia. Kalau mau hitung-hitung, saya kenal dengan Pak Anies. Tapi saya itu saya hidup punya prinsip. Saya akan berteman kepada orang kalau dengan di rel kebenaran. Kalau enggak, sekalipun saudara teman saya tolak. Kok ini Caimin berzina nikah sama ini Anies? Kok bisa membawa Indonesia lebih baik? Lebih baik apanya? Siapa Anies ini tokoh? Tidak ada tokoh lain. Kalau hanya cuma mau cari kekuasaan, terus Anda berkubu dengan orang yang ingin merusak NKRI, buat apa itu partai? Berarti saya anggap
Ini partai sudah nggak ada yang beres lah. Rakyat aja cuma dibuat tumbal. Suruh teriak-teriak NKRI, suruh melawan radikalisme. Tapi yang di atas semuanya berzina. Cuma apa? Ingin berbagi kekuasaan. Kalau yang bersatu sama Anies itu PKS, saya maklum. Karena emang itu satu nyawa. Satu aliran yang sama, Wahabi. Dan seneng dengan grup-grup menjual ayat. Dikit-dikit ayat. Seperti Islam itu dia. Ini yang saya sedihkan dari PKB Caimin. Terus apa kita nih? Kenapa saya kecewa sekali? Karena pada akhirnya juga didatengin seorang banyak kiai. Akhirnya apa? Dipaksakan dibilang Anies itu orang baik. Yang tadi tidak baik. Ini kan kemunafikan. Munafik ini semuanya sudah. Besok-besok enggak usahlah teriak-teriak radikalisme politik ini, enggak usah. Kenapa? Besoknya menolak itu yang di atas bagi-bagi kekuasaan. No. Kita aja disuruh ribut. Jadi buat apa selama ini saya teriak-teriak radikalisme? Politik identitas. Kok diketin oleh PKB Caimin? Memuji-muji Anies semuanya. Anies bisa membawa Indonesia baru. Jadi nggak usah lah kalau begitu. Kita mau cari presiden lihat track record nggak usah. Pokoknya besok bekas bajingan bisa jadi presiden. Udah gitu. Nggak usah ditanya, oh penista agama. Nggak usah lah. Udah negeri ini biar hancur-hancuran aja. Siapa yang kuat menang aja sudah. Siapa yang punya duit bisa. Tapi saya apa harus buang begitu? Saya biarkan NKRI rusak hanya cuma karena penguasa-penguasa di atas cuma ingin bagi kekuasaan, cari keuntungan. Apalagi sih? Kalau bukan cari keuntungan, dia akan bersanding dengan Anies Caimin. Dipuji-puji Anies sekarang. Seperti apa ya, orang membalik tangan. Yang sebelumnya saya lihat banyak orang tuh. Dari NU juga kiai. Yang di dalam juga di PKB. Menolak politik identitas. Kok ini hari bersama orang yang mencontohkan politik identitas Anies. Terus dipuji-puji, membawa Indonesia lebih baru. Ini apa? Saya seperti dilempar kotoran, kemarin lihat. Seperti dilempar kotoran. Jadi rakyat aja suruh teriak-teriak. Tapi dengan hidup pas-pasan. Sementara yang di atas bagi-bagi jabatan dengan fasilitas. Oh tidak, oh nggak mungkin. Saya perhatikan semua anggota DPR itu semua hidupnya cerah kok belimangnya. Ini kan pembagian kekuasaan. Kalau alasan, saya ingin jadi penguasa. Kalau ingin jadi penguasa, apa terus kita bersatu dengan orang yang merusak negeri ini? Jangan. Tidak ada kebenaran itu bersetubuh dengan maksiat. Berkolaborasi dengan keburukan, tidak ada. Itu kebatilan. Kebenaran itu harus berjalan sama orang yang benar. Lihat aja Anies. Sudah mengkhianati dari Demokrat ke Jokowi semua. Ini sekarang mau bicara Indonesia baru. Indonesia pengkhianat besok, hancur nih semuanya dijual. Mereka nggak segan-segan menjual negeri ini. Maksud saya begini, mari kita boleh dukung siapa saja. Selama itu NKRI. Kalau orang yang lahir bukan dari NKRI, punya track record yang buruk, ya jangan digadang-gadang, apalagi PKB yang gadang-gadang. Saya sedih aja, secara afiliasi Islam ini sudah beda. Anies itu kader Alirsat, konon Wahabi. Masa punya cawapres, kader NU, kan lucu. Ini perzinaan ini. Saya bayangin nih, orang-orang Wahabi ketawa. Lihat kita-kita ini yang terus tiap hari melawan Wahabisme. Ini hari yang lu agung-agungkan NU, anak buah gue, nunduk sama gue dan muji-muji gue. Oh, kalau bilang, oh enggak, udahlah. Buka aja di Google tuh Anies pengurus Alirsat. Yang itu Wahabi. Jadi kalau datang-datang ke kuburan, baca maulid, itu hanya kosmetik aja. Supaya diterima sebagai orang ahli sunnah wal jamaah. Itu secara islami. Itu kan munafik aja semua. Dan saya yakin tahu kelompoknya PKB ini. Jadi saya pikir ini kecewaan saya. Karena saya tuh berharap dari PKB, yang di situ di dalamnya orang kiai semua banyak. Kok sekarang Anda mengagung-agungkan orang, yang orang itu sebagai tokoh politik identitas, yang memecah belah negeri ini seperti terbelah. Yang tadinya nasionalisme bagus, sekarang seperti ada gesekan dan meninggalkan kesan Islam dan non-Islam. NKRI ini apa? Jadi ya semoga ada perubahan lah. Tapi saya yakin elektabilitas Anies sekalipun dengan Caimin nggak bakal naik. Pemilih PKB adalah terloyal dan solid ya? dan solid sekali. Dan sampai bahkan ke bawah ya? Sampai ke bawah, dan bahkan Yahya Khalil ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Dan saya yakin orang NU semua tidak akan mendukung Caimin bersama Anies. Akan ditinggalkan oleh PKB, oleh kader-kadernya. Ini untuk yang berkoar-koar ya kan, PKB menang
subsidi sepeda motor gratis BBM-nya. Ingat ya, NU itu bukan PKB. Ingat itu ya. Kayak kowe di desa sapa digo gratis kayak gini. Membangun negara bukan membangkrutkan negara. Ngerti ra? Yang masuk akal aja. NU itu membangun negara, menjaga negara, bukan bikin rugi negara. Apa-apa digratis ke. Oke? Dan itu pasti, kalau nggak mungkin. Hati orang itu nggak mungkin mau bersatu sama mereka, Anies. Bakal ditinggalkan. Dan nggak dapat apa-apa. Itu aja mungkin saya pikir, saya nggak benci sama PKB. Tapi ini hari saya harus ambil sikap. Karena Anda mendukung Anies, berarti ya saya boleh sekarang mengkritik Anda. Karena Anda memuji Anies. Terima kasih.